kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur buat hari yang baik ini. Kami kembali boleh beribadah di rumah masing-masing. Bahkan kami diberi waktu Tuhan untuk mendengar firman Tuhan bersama-sama melalui Zoom ini. Kami percaya Tuhan, firman yang kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Ibadah yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Ibadah selalu mengandung janji, baik untuk hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Kami yakin perkataanmu Tuhan Yesus, bahwa manusia bukan membutuhkan roti saja, tapi manusia membutuhkan firman. Kamilah orang-orang yang membutuhkan firman itu Tuhan. Berfirmanlah untuk kami. Kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Dan kami mohon Roh Kudus memimpin setiap kami, sehingga kami mengerti firman yang kami dengar pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus, permuliakan Tuhan Yesus dalam penyampaian firman ini. Setan dan iblis roh jahat tidak boleh mencuri kebenaran firman Tuhan. Kami tolak pekerjaan-Mu atas setiap kami di dalam nama Yesus. Cara berpikir yang salah, nilai-nilai hidup yang salah yang kami warisi dari dunia ini, kami cabut itu, kami buang di dalam nama Yesus. Kami hanya mau menerima cara berpikir sorga, nilai-nilai sorga, itu yang kami mau terima. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Kami siap mendengarnya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, buka Alkitabnya di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal ke-6 ayat yang ke-61. Kalau minggu kemarin hambanya Pak Friendly, Pendeta Friendly sudah sampaikan tentang kedewasaan, ya. Biarlah dalam beberapa minggu ke depan kita akan belajar tentang kedewasaan, ya. Saudaraku, Alkitab menjelaskan bahwa Yesus itu mempelai pria, gereja mempelai wanitanya. Itulah gambaran Yesus dengan jemaat. Paulus sendiri mengatakan di dalam Efesus bahwa seperti Kristus mengasihi jemaat, demikianlah suami kepada istri. Seperti jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah istri kepada suami. Jadi Paulus menganalogikan hubungan jemaat dan Kristus itu seperti suami dan istri. Dan kalau kita bicara Tuhan Yesus sebagai mempelai pria, gereja sebagai mempelai wanita, pasti Tuhan hanya mau menikah dengan mempelai wanita yang dewasa. Tuhan hanya mau menginginkan umat yang dewasa. Ya. Dan kita lihat di Yohanes 6 ada satu event atau satu situasi. Saya nggak usah baca semua pasal 6 ini. Begitu banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus. Ribuan orang. Karena kalau dilihat di situasi saat itu, orang Israel sedang ditindas sama tentara Romawi. Dan di dalam budaya Israel sendiri, mereka meyakini bahwa ada Mesias. Ada Mesias yang akan datang dijanjikan Tuhan, yang akan menyelamatkan mereka dari penderitaan. Setiap orang Yahudi tahu itu, bahwa mereka dijanjikan Mesias. Ketika Yesus datang, ada mujizat terjadi. Dikasih makan 5.000 orang. Orang sakit disembuhkan. Orang yang lumpuh berjalan.
orang buta melihat, bahkan orang yang sudah mati dibangkitkan. Begitu luar biasanya apa yang dilakukan Yesus, sehingga orang-orang pada saat itu meyakini Dia inilah Mesias yang akan membebaskan kita dari segala penderitaan. Tapi di Yohanes pasal 6 ini, Yesus mengajarkan sesuatu yang membuat mereka sakit kepala, pusing. Sesuatu yang mereka harapkan selama ini ternyata tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena Yesus di pasal 6 ini mengatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun, tapi mana itu lenyap sudah. Akulah roti hidup, akulah roti yang kekal itu." Bahkan kalau saudara baca di pasal 6 itu akan dikatakan, "Engkau harus makan dagingku, engkau harus minum darahku, karena dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman." Sehingga semua orang yang mendengar perkataan Yesus marah dalam hati mereka. Kita mengharapkan Mesias, kita mengharapkan seseorang yang menolong kita. Kenapa Dia menyuruh kita memakannya? Kenapa Dia menyuruh kita meminum darahnya? Pengajaran apa ini? Kita mengharapkan seseorang yang memimpin kita untuk keluar dari penderitaan. Tapi Yesus yang kita ikuti ini malah menyuruh kita memakan dagingnya, malah menyuruh kita meminum darahnya. Yohanes 6 ayat yang ke-61. Mari baca saudaraku. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Yesus tahu di dalam hati mereka bahwa mereka bersungut-sungut. Dan Yesus tanya, "Adakah itu menggoncangkan imanmu?" Pandemik COVID-19, situasi sulit ini, apakah membuat saudara bersungut-sungut? Pertanyaan Yesus yang sama diajukan kepada saudara dan saya. Adakah situasi pandemik ini membuat engkau bersungut-sungut? Apakah ini menggoncangkan imanmu? Menggoncangkan percayamu bahwa aku, Tuhan, tetap menolongmu? Ketika Yesus mengajarkan bahwa engkau harus makan dagingku, minum darahku, apa yang menjadi harapan orang banyak? Sirna, kami butuh pemimpin, kami butuh Mesias yang menolong kami keluar dari penderitaan. Kenapa engkau malah menyuruh kami memakanmu? Kenapa engkau malah menyuruh kami meminum darahmu? Pengajaranmu ini keras, gak mungkin didengar orang. Kami butuh orang yang hidup, yang ada kami lihat untuk menolong kami, membebaskan kami dari pajak Romawi ini. Sehingga Yesus berkata, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Murid-murid bersungut-sungut. Jemaat di sisi yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan sungut-sungut. Karena dari mulai persungut-sungutan, imanmu goncang. Dari persungut-sungutan, engkau mulai berkata, "Di mana Tuhan?" Sehingga Yesus tanya,
apakah ini menggoncangkan imanmu? Saya berdoa jemaat di sisi tidak bersungut-sungut di situasi pandemik ini. Amin. Iya. Jangan bersungut-sungut. Itu akan memimpin engkau kepada kegoncangan iman. Kita yakin Tuhan mau umat yang dewasa. Pandemik COVID-19 membuat saudara dan saya dewasa. Amin. Iya, itu yang penting. Saudara dewasa, saya dewasa. Saudara dan saya bertanggung jawab atas iman yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup saudara. Saudara percaya pada Yesus, bertumbuhlah terus di dalam iman itu. Jangan sampai bersungut-sungut. Ayat 66. Ini menarik sekali ayatnya. Yohanes 6 ayat 66. Mari kalau saudara bisa lihat Alkitabnya, baca bersama-sama. Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Sekali lagi ya, dua-dua ya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mana orang banyak tadi? Mereka pergi meninggalkan Yesus. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa mereka bersungut-sungut berkata, apakah hal itu menggoncangkan imanmu? Ternyata betul. Iman mereka tergoncang. Dan hasilnya apa? Mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Ini jadi perenungan buat saudara dan saya. Apakah di tengah pandemik COVID-19 ini, di tengah kesulitan yang sedang terjadi ini, apakah saudara mengundurkan diri dan tidak mengikut Yesus lagi? Apakah saudara berhenti untuk percaya, berharap pada Tuhan? Jangan heran kalau di masa-masa sekarang banyak orang Kristen meninggalkan Yesus. Banyak orang Kristen berkata, semua agama sama. Tidak ada agama yang salah. Sehingga orang tua ketika anaknya berpacaran dengan agama yang tidak seiman, ya, agama lain, gak apa-apa, gak masalah. Semua agama sama. Benarlah yang Alkitab katakan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Alkitab menulis cerita ini supaya menjadi perbandingan bagi saudara, bahwa di zaman Yesus hadir di dunia ini pun ada orang-orang yang mengundurkan diri. Ada orang-orang yang tidak mengikut dia lagi. Jangan heran kalau di antara keluargamu ada yang tidak percaya Yesus lagi. Jangan heran kalau ada dalam anggota jemaat kita tiba-tiba mendengar dia tidak percaya Yesus lagi. Jangan heran kalau engkau mendengar ada seorang pendeta jadi YouTuber, dia katakan dia sudah ganti agama, dia jadi pemuka agama-agama lain dan menjelek-jelekkan agama Kristen. Jangan heran. Karena semua itu sudah terjadi di Alkitab. Sejak saat itu banyak orang mengundurkan diri dan tidak mengikut Yesus lagi. Mereka bersungut-sungut. Dan Yesus bertanya, apakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?
Saya berdoa kita serius dalam kekristenan kita. Amin, saudaraku. Amin. Iya, itu poinnya di sini. Saudara serius dengan iman percayamu pada Tuhan. Engkau suami bertanggung jawab untuk memimpin istri dan anakmu percaya pada Yesus. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan untuk berprofesi, bekerja, berusaha, pastikan orang-orang di sekitar saudara mendengar kabar baik Yesus itu. Dan mereka percaya pada Yesus. Mari kita lihat ayat 67-nya. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya. Nah, tadi ada orang banyak. Semua yang ribuan tadi meninggalkan dia. Sudah pergi. Sekarang Yesus ngomong ke 12 murid. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ternyata Tuhan Yesus tidak takut kehilangan jemaat. Orang banyak sudah pergi. 12 murid pun ditanya, apakah kamu tidak pergi juga? Ini luar biasa ini. Ternyata ikut Tuhan itu sesuatu yang serius. Bahwa Tuhan tidak mau orang yang tidak berkomitmen yang mengikut dia. Dia tanya kepada ke-12 murid, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Dari antara 12 murid, Petrus meresponi, kemana kami pergi Tuhan? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Amin, jemaat. Iya, saya berdoa kita dapat pewahyuan seperti Petrus ya. Walaupun pandemik COVID-19 membuat banyak kesulitan terjadi, kita bisa berkata seperti Petrus, kemana kami harus pergi Tuhan? Kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah orang yang kudus dari Allah. Haleluya. Amin, jemaat. Iya, luar biasa ini ya. Ternyata ikut Tuhan itu, Tuhan mau komitmen. Kemana kami harus pergi Tuhan? Engkaulah perkataan hidup yang kekal itu. Dari 12 murid, Petrus meresponi seperti ini. Saya ajak saudara membaca surat Petrus, biar saudara tahu apa yang dimaksudnya di sini. Dia tahu betul bahwa mereka pernah di-challenge, ditantang Tuhan. Apakah kalian tidak pergi juga seperti orang banyak itu? Dan Petrus berkata, kepada siapa kami pergi Tuhan? Engkaulah perkataan hidup yang kekal itu. Untuk mengerti yang dimaksud Petrus ini, karena dia benar-benar yang mengalami dan menjawab di ayat ini, mari saya ajak jemaat buka 2 Petrus pasal 1. Biar mengerti apa cerita tadi. 2 Petrus 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus,
kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpah di kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ayat 3 dan seterusnya, saudara bisa melihat apa yang dimaksudnya tadi ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Kemanakah kami harus pergi, Tuhan? Engkaulah perkataan hidup kekal itu. Dia katakan di sini, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Haleluya. Ternyata perjalanan bersama Yesus, dimuridkan Yesus, Petrus ngerti supaya kita ambil bagian dalam apa, saudaraku? Kodrat ilahi. Artinya manusia ilahi itu ada dalam diri kita. Manusia Adam sebelum jatuh ke dalam dosa di Taman Eden itu bisa saudara dan saya alami kembali kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat 5. Ini yang memang saudara dan saya harus lakukan. Perhatikan. Justru karena itu. Ini bagian saudara ya, bagian saya. Perhatikan saudaraku. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dia tahu betul orang banyak yang mengikut Yesus ketika mendengar dagingku adalah benar-benar makanan, darahku benar-benar adalah minuman. Orang banyak itu pergi meninggalkan Yesus. Petrus tahu betul itu. Sehingga dia katakan, dalam imanmu sungguh-sungguhlah tambahkan dari imanmu itu kebajikan. Jemaat umat Tuhan, di tengah pandemik ini kesempatan untuk melakukan kebajikan. Amin. Kalau ada orang yang gak ada berasnya, ayo ditolong. Kalau ada yang kekurangan, ayo ditolong. Pak Petrus berkata, harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, perbuatan baik. Kalau dulu ngomongnya ngumpat, kalau dulu ngomongnya kebun binatang, tambahkan dalam imanmu ketika kau udah percaya Yesus. Jangan ngomong sembarangan lagi. Tambahkan kebajikan. Kalau tidak, saudara akan menjadi orang banyak yang meninggalkan Yesus. Saudara tidak bertanggung jawab dengan iman percayamu pada Yesus. Tambahkan kebajikan. Setiap hari bangun pagi, setelah berdoa baca firman, saudara tanya kepada diri atau tanya pada Tuhan, hari ini siapa yang saya bisa berbuat baik, Tuhan? Amin, jemaat. Tambahkan kepada imanmu kebajikan, perbuatan baik, dan sungguh-sungguh itu lakukan, katanya. Supaya saudara dan saya tidak termasuk orang banyak yang meninggalkan Yesus. Berbuat baik kepada semua orang. Apalagi dikatakan, kepada kebajikan
sungguh-sungguh berusaha. Selain iman tadi ditambah kebajikan, di sini dikatakan tambahkan pengetahuan. Makanya kalau sudah lahir baru, sudah percaya Yesus, berbuat baik sama orang, wah kau berubah hari ini. Iya, aku udah percaya Yesus, saudara. Ya, wah dulu kau marah-marah ya, sekarang perkataanmu lembut. Iya, saya udah percaya Yesus. Berbuat baik sama semua orang. Nah, bukan hanya berbuat baik, Petrus katakan tambahkan pengetahuan. Makanya pendeta sering kali katakan kepada jemaat, baca Alkitabmu, sering berdoa, baca buku-buku rohani. Amin, saudaraku. Tambahkan pengetahuan. Ya, bagaimana menjadi suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, apapun itu. Ya, anak Tuhan gak boleh bodoh. Amin. Ngomong kanan kiri dulu ke sebelahnya, jangan bodoh kamu. Tambahkan pengetahuan, bilang. Pengetahuan apapun, tambahkan. Supaya apa? Kebajikan tadi semakin banyak kita lakukan. Ya, haleluya. Tambahkan pengetahuan. Nah, tadi ini iman, tambahkan kebajikan, perbuatan baik, tambahkan pengetahuan. Nah, ayat berikutnya katanya apa? Penguasaan diri. Kalau saudara mau seperti Petrus, kemanakah kami pergi Tuhan? Engkaulah perkataan hidup yang kekal itu. Saudara dewasa dalam Tuhan. Dewasa itu bukan bin salabin ala kadabra langsung dewasa, saudara. Tidak. Saudara harus lakukan bagian saudara. Iman tadi tambahkan kebajikan. Tambahkan pengetahuan. Tambahkan penguasaan diri. Saya nggak usah jelaskan, saudara ngertilah penguasaan diri. Haleluya. Dalam segala hal, kuasai diri. Dan jangan saudara berdoa, Tuhan berilah aku penguasaan diri. Nggak urusan Tuhan itu, urusan saudara itu. Haleluya. Supaya jangan apa? Berpikirnya jangan salah, ya. Itu tanggung jawab saudara. Ketika suamimu membuat engkau jengkel, jangan langsung merepet. Diam. Ketika istrimu buat jengkel, jangan langsung marah. Diam. Kuasai diri. Haleluya. Iya, luar biasa kita ini ya. Ditambahkan apa lagi katanya? Dari penguasaan diri, tambahkan lagi apa? Ketekunan. Dari ketekunan, tambahkan kesalehan. Hidup yang semakin kudus dan berkenan pada Tuhan. Dari kesalehan, tambahkan kasih akan saudara-saudara. Maksudnya saudara-saudara seiman. Makanya perlu ada gereja. Supaya saudara bisa mempraktekkan kasih kepada saudara seiman. Makanya perlu ada cell group. Sehingga kita bisa berfellowship. Kita bisa tahu masalah saudara kita. Dan kita ikut mendoakan. Tidak bisa saudara membantu secara finansial. Minimal saudara bisa membantunya di dalam doa. Supaya Tuhan beri dia kekuatan. Kasih kepada saudara-saudara. Ditambahkan lagi apa? Kasih kepada semua orang. Petrus tahu betul pengalaman ketika orang banyak itu meninggalkan Yesus dan tidak mengikuti dia lagi. Petrus dan 12 murid di-challenge Tuhan. Mereka orang banyak itu sudah pergi. Apakah kalian tidak pergi juga? Petrus mengerti itu, saudaraku. Sehingga dia buat suratnya ini. Tambahkan kepada imanmu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang.
Itu bagian saudara dan saya. Kalau tidak, saudara akan menjadi orang banyak itu, yang hanya kaperlek, kapan perlu pakai. Kapan perlu Tuhan dipakai, dipakai Tuhan. Lagi kau sakit, kau perlu Tuhan, kau panggil Tuhan. Lagi kau sembuh, kau lupakan Tuhan. Kaperlek ya. Kalau nggak salah saudaraku ya, kapan perlu pakai katanya. Banyak orang Kristen seperti itu. Kalau perlu Tuhan, panggil Tuhan. Percayalah kalau saudara tipe kekristenan yang seperti itu, sebentar lagi kesulitan yang semakin hidup sulit ini membuat saudara meninggalkan Yesus. Dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Apa artinya? Tanpa Tuhan, saudara dan saya tidak bisa buat apa-apa. Kemana kami pergi Tuhan? Engkaulah perkataan hidup itu. Saya berdoa jemaat mengerti hal ini. Ya, saudara tahu Alkitabmu. Hari ini saudara dengar cerita Yohanes 6. Dan kita dengar di surat 2 Petrus 1. Apa yang dimaksud itu semua. Sehingga saudara mengerti bahwa kekristenan itu perjalanan komitmen yang serius. Ada bagian saudara yang saudara harus kerjakan. Coba perhatikan di ayat 8. Sebab 2 Petrus 1 tadi ya. Ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Sama-sama kita baca. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau semuanya itu sudah saudara dan saya lakukan, katanya di sini, dibuatnya engkau berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan. Saya berdoa, tidak ada kita yang kumpulan orang banyak yang meninggalkan Yesus. Amin. Tapi kita murid-murid yang berkomitmen kepada Tuhan. Sehingga kesulitan apapun yang dialami tidak menggoncangkan iman saudara. Ayat 9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi jangan heran kalau ada orang murtad. Jangan heran kenapa ada orang yang meninggalkan Tuhan. Karena dia tidak mau menambahkan kepada imannya kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, berbuat baik kepada saudara seiman, dan berbuat baik kepada semua orang. Kalau engkau tidak melakukan itu, engkau akan menjadi buta dan picik. Engkau lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi saudara, sebenarnya kalau orang Kristen yang dewasa, yang bertumbuh, tidak akan ragu dia tentang keselamatannya. Amin? Iya, nggak akan ragu dia bahwa keselamatan itu sudah diberi. Kenapa? Ayat 11 ini katakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Ya.
Jadi bagi saudara yang masih ragu-ragu tentang kalau mati masuk surga atau tidak, itu tandanya bahwa saudara tidak bersungguh-sungguh menambahkan imanmu tadi kebajikan. Pada kebajikan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara seiman, kasih akan semua orang. Sebentar kita mau perjamuan kudus. Saudaraku, inilah yang dimaksud Yesus tadi di Yohanes 6. Mari saya kasih. Yohanes 6, kenapa orang banyak pergi meninggalkan Yesus ketika Yesus mengajarkan, tubuhku, dagingku benar-benar makanan. Darahku benar-benar minuman. Kalau engkau makan dagingku, minum darahku, engkau beroleh hidup yang kekal. Saya berdoa melalui khotbah hari ini saudara ngerti apa yang dimaksud Yesus. Makan dagingnya, minum darahnya. Artinya apa? Bahwa Yesuslah segalanya bagi saudara dan saya. Amin. Iya. Yesuslah segalanya. Apa artinya Yesus segalanya? Saudara berkomitmen untuk terus mengikut Dia. Bentuk komitmenmu apa? Tambahkan kepada iman percayamu kepada Yesus ini apa itu? Kebajikan. Di tengah pandemik ini kesempatan berbuat baik kepada banyak orang. Dari kebajikan, tambahkan pengetahuan. Belajar. Alkitabmu, pelajari, baca. Dari pengetahuan, tambahkan penguasaan diri. Kuasai diri dalam segala hal. Dari penguasaan diri, tambahkan apa? Ketekunan. Terus berjuang. Terus bertekun. Dari ketekunan, tambahkan kesalehan. Hidup yang benar, hidup yang terus suci di hadapan Tuhan. Kasih kepada saudara seiman. Dan kasih kepada banyak orang. Ketika saudara lakukan itu, saudara ngerti bahwa benar-benarlah tubuh Yesus itu makanan. Dan darah Yesus benar-benar minuman. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya berdoa jemaat tidak main-main lagi dalam kekristenannya ya. Amin jemaat. Amin. Iya. Karena ada contoh banyak orang yang meninggalkan Yesus. Dan hari ini pun saya berdoa biar Tuhan ngomong yang sama kepada saudara dan saya. Seperti Dia sampaikan kepada 12 murid. Apakah kalian tidak pergi juga? Orang banyak sudah tak percaya aku. Apakah kamu jemaat di sisi tidak percaya aku juga? Saya berdoa kita semua bisa berkata seperti Petrus, kemanakah kami harus pergi Tuhan? Engkaulah perkataan hidup yang kekal itu. Amin saudaraku. Wah, kalau jemaat semua mengerti kebenaran ini, saya yakin saudara dimanapun berada, apapun profesi saudara, saudara akan jadi berkat. Saat ini kita hidup di akhir zaman, dan firman Tuhan berkata, orang jahat akan bertambah jahat, namun sebaliknya orang benar akan semakin benar, dan yang kudus akan semakin kudus.